Salah satu referensi membangun usaha di belakang rumah yaitu adalah tentang hewan ternak. Terkhusus yang intens kami bahas adalah di bidang peternakan ayam kampung persilangan ya, ayam atau kita bisa sebut adalah ayam kampung modern. Bagaimana ayam kampung ini kita desain supaya lebih menguntungkan di peternaknya, karena kalau kita hanya mengandalkan ayam kampung asli yang memang sudah ada di sekeliling kita, yang pertumbuhannya lamban bisa 3-4 bulan, bahkan positif 4 bulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda dimanapun anda berada. Alhamdulillah hari ini kita berada kembali di kandangnya Big Boss kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan juga yang baru paham dengan konten kita, yang baru paham dengan kandangnya Big Boss. Big Boss ini panggilan saya terhadap ayah saya ya kan kawan ya, saya manggilnya bos ya, bos, jadi bukan pak atau apa, saya manggilnya bos. Itu udah terbiasa dari dulu ya, jadi kegiatan kami sekeluarga memang usaha sampingannya adalah ayam ya, peternakan ayam yang ada di belakang rumah, baik rumah saya maupun rumah orang tua. Kalau pagi kegiatannya kayak gini nih, nah, si kecil mesti ngajak main ke sini, sip. Nah, jadi kawan-kawan ini benar-benar terletak di ini dapur ya, dapur dari rumah bapak ibu saya di sini langsung ke kandang. Jadi memang usaha peternakan ayam kampung ini lebih bersahabat. Kami dulu mempunyai usaha seperti kelinci, merpati, kambing ya. Dari dulu kami punya usaha yang memang berkaitan dengan hewan untuk dibiakkan ya. Dulu kambing kami di lahan belakang rumah seperti ini itu kurang lebih sekitar 70 ekor ya. 70 ekor, terus kelinci juga bahkan sudah ratusan kawan-kawan. Nah cuman pasarnya kurang seksi, terkhusus kelinci ya. Kalau kambing kenapa kita alihkan ke sini, karena kami tidak kuat ya ngurusinnya, itu udah terlalu banyak. Terus saya udah masuk kerja ya, adik saya kena kurikulum yang pulangnya sore itu. Jadi ya kita putuskan beralih ke ayam, karena ayam ini pakannya bisa kita beli ya, dan dihitung dari pakan beli, dan penghasilan dari ayam ini masih nuntut ya. Kambing sebenarnya dulu beli pun bisa, cuman tetap harus menggunakan hijau-hijauan ya dulu, karena banyak banget tuh kambing. Kan kawanku, ini kandang ini terletak di belakang rumah dan mungkin bau tidak, berisik tidak, tetangga bagaimana. Alhamdulillah sejauh ini dengan kurang lebih populasi induknya saya tidak ingat. Kita tanya yang punya kandang, berapa populasi induknya bos? Induk semua, yang induk 70, uletnya itu ada 8, yang betina tok loh. Sing induk 70 ini total ini. Ada berapa kamar sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kamar atau 12 koloni kan kawan. Ini kurang lebih 70 ya. 70 betina ditambah jantannya 12 berarti 82 ya. Kurang lebih ayam di sini ada 100 ekor yang dewasa. Ya, belum yang kecil-kecil seperti itu yang di box ya. Kandang baterainya kemana Mas Yoga? Kandang baterai kami rubah karena di tempat bapak ini nanti tidak ada litbang yang berarti ya, istilahnya nggak ada pembesaran. Ini litbang terakhir yang dibesarkan, setelah itu nanti sudah besar ya saya olah di kandang saya. Jadi ke depan litbangnya atau pembesarannya saya arahkan ke mitra-mitra. Entah hasil perkawinan A dengan B nanti tak besarkan di mitra, karena kandang ini akan kita fokuskan untuk breeding
Kenapa? Karena permintaan DOC Black Permut 2 maupun DOC induk, DOC pedaging itu banyak. Jadi kandang ini kami fokuskan untuk ke breeding, ya kan kawan ya. Bau nggak? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang namanya bau. Lalat bagaimana? Ini baru hujan, biasanya lalat banyak. Tips-tipsnya saya yang perlu nomor 1 adalah tentang kebersihan kandang. Mau Anda pakai disinfektan, mau Anda pakai cairan sundul langit, sundul bumi segala macam, kalau Anda ternaknya itu tidak rajin, Anda itu jorok, Anda itu malas, pasti tetap akan bau ya. Kita ternak nggak boleh diajarin jorok ya, kita ternak harus diajarin rajin ya. Mungkin kawan-kawan bentuk atau suasana daripada kandang saya dan kandang bapak ini nggak jauh beda ya. Anda lihatlah ya, di dalam tidak ada bulu-bulu bersih ya, bulu-bulu bersih. Ini lihat, depan juga bersih karena kita sapu setiap harinya. Kalau ayamnya mau sehat ya, mau tidak mau kandangnya harus Anda bersihkan terlebih dahulu. Kalau kandangnya tidak bersih, bagaimana ayamnya mau sehat? Dan orangnya pun juga sejuk. Ketika masuk dalam kandang pun orangnya sejuk. Ayam-ayamnya dilihat juga, ayam-ayamnya ya cantik, ayamnya sehat-sehat ya. Sudah mulai ada yang mau bertelur. Jadi memang usaha kita ini di belakang rumah ya kawan-kawan ya. Kawan-kawanku kalau sudah mengaplikasikan peternakan di belakang rumah seperti ini, itu nuansanya benar-benar dapat lah. Ketika kita capek pulang kerja, ketika kita penat dengan suasana ya, mereka ini bisa jadi salah satu penghibur ya, salah satu penghibur untuk kita sendiri, dan salah satu penambah income. Karena setiap hari mereka menghasilkan telur, tentunya setiap hari juga mereka akan mendapat memberikan kita pundi-pundi rupiah, tergantung kita mau jual apa. Keunggulan daripada ternak ayam kampung ini ada 2 hal yang setiap minggu atau harinya bisa kita pasarkan. Yang jelas setiap harinya bisa kita pasarkan adalah di sektor telurnya ya, di sektor telurnya. Ketika mungkin sektor pembibitan agak melesu, pembesaran kandang kita overload, kita masih ada rencana cadangan, yaitu kita jual telur. Contoh begini, Anda peternak mandiri memiliki induk sekitar 30-an ekor ya. 30 ekor kandangnya sudah penuh. Karena 30 ekor itu kalau sehari nelur 22 kali 7 sudah 140. Seminggu Anda itu dapat bibit 100 ekor tuh kan. 100 ekor Anda panen 8 kali chicken atau 8 kali usia. Ya, karena 2 bulan. Bayangin berarti baru masuk masa panen itu 800 sampai 1000 ekor dari 30 indukan, bahkan bisa lebih dari itu. Makanya kemungkinan ya ayam Anda itu akan cepat bertambah banyak dan kemungkinan kandang Anda itu akan cepat penuh. Nah, kalau kandangnya penuh gimana? Ada satu opsi, yaitu kita jual telur. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya ketika telur itu dijual sudah sangat menguntungkan atau minimal balik modal, tapi jarang ya. Dengan ayam-ayam modern, ayam-ayam silangan seperti ini, produksi telurnya biasanya sudah tinggi. Cara menghitung keuntungan ternak ayam kampung skala mandiri atau rumahan seperti ini adalah ketika Anda jual telur, Anda sudah untung, otomatis Anda mau jual bibit, Anda mau jual ayam potongan pedagingnya, itu pasti untung. Kuncinya adalah ketika modal produksi 1 butir telur dengan hasil penjualan 1 butir telur masih menguntungkan, pasti Anda di sektor bibit DOC-nya, di sektor pembesaran ayam pedagingnya positif, Anda untung, tidak akan rugi. Ya kan kawan ya. Oke kan kawanku juga yang baru bergabung, mungkin baru menengok konten kita. Jadi ayam ini, saya tegaskan lagi, ayam ini tidak memakai metode pengeraman alami atau dierami oleh betina-betina atau induk-induk yang ada di depan kawan-kawan. Ayam ini memakai alat bantu penetasan. Kenapa? Ayam ini sebenarnya bisa mengeram, semua jenis ayam bisa mengeram apabila telurnya tidak kita panen.
layer petelur atau ayam-ayam impor petelur yang notabene-nya produksi telurnya mencapai angka 300-an butir per tahun, itu bisa mengeram, bisa, ketika telurnya tidak dipanen. Tapi ada juga karakter perbedaan daripada ayam silangan, ayam kampung persilangan seperti ini dengan ayam kampung asli yang ada di mungkin halaman rumah kawan-kawanku. Kalau itu memang sudah berbeda ya, berbedanya sudah jauh sekali. Kalau ayam kampung asli yang ada di sekitar rumah Anda itu ketika telurnya Anda ambili, tetap saja dia akan ketemu masa mengeramnya walaupun telurnya tidak ada, karena memang notabene-nya ayam itu masih murni ayam kampung yang telurnya tidak banyak. Sekali periode sekitar maksimal 15 butir. Nah, kalau ayam ini memang kita targetkan untuk hampir setiap harinya dia bertelur dengan target produksi 300-an butir per tahun. Jadi ayam ini, ayam persilangan kampung seperti ini memang tidak bisa mengerami. Makanya ada alat bantu, yaitu alat penetasan atau mesin penetas. Dengan adanya mesin penetas juga ya akan membantu mempercepat produksinya. Karena kalau kita dengan metode pengeraman sudah 21 hari, belum lagi induknya akan merawat anak ayamnya, atau kalau anak ayamnya tidak dirawat induknya itu juga akan stres. Makanya kita pakai alat bantu penetasan seperti ini. Dengan alat bantu penetasan seperti ini siklus akan terjamin, siklus juga akan cepat. Maksudnya terjamin adalah ketika kita setting telur ini sekian hari, sekian sekian minggu kita masukkan, karena gini di konsepnya, saya ulangi ya, konsepnya begini. Ini 21 hari nih. Telur ini akan 21 hari menetas. Dengan adanya 21 hari atau 3 minggu, saya programkan ke peternakan saya dan ke seluruh mitra-mitra dan kawan-kawan viewer peternak muda, saya programkan itu kita masukkan telur seminggu sekali supaya pas. Jadi di dalam mesin ini ya, di dalam mesin ini ada 3 usia. Ketika dia 19 hari, 20 hari saya tarik. Ini namanya mesin setter atau mesin pengeraman. Kalau mesin penetasan itu bentuknya simple ya, bentuknya kotak seperti ini. Ini khusus untuk mesin penetasan. Nanti ada ranjang-ranjang seperti ini sudah dibersihkan. Jadi ada 2 mesin. Mas, boleh nggak dalam mesin tetas 1 mesin? Boleh, tapi ya kapasitas jangan terlalu besar. Kalau kapasitas besar kurang baik ya. Tetap harus dibedakan yang namanya setter dan hatcher. Mantap kan kawan ya. Salah satu referensi membangun usaha di belakang rumah yaitu adalah tentang hewan ternak. Terkhusus yang intens kami bahas adalah di bidang peternakan ayam kampung persilangan ya, ayam, atau kita bisa sebut adalah ayam kampung modern. Bagaimana ayam kampung ini kita desain supaya lebih menguntungkan di peternaknya. Karena kalau kita hanya mengandalkan ayam kampung asli yang memang sudah ada di sekeliling kita, yang pertumbuhannya lamban bisa 3-4 bulan, bahkan positif 4 bulan, ya tentunya tidak akan menguntungkan karena harga jualnya juga tidak sesuai. Dengan adanya ayam kampung persilangan, ayam kampung modern seperti ini, ya tentunya membantu para peternak dari segi pertumbuhan dia akan cepat, produksi telur akan cepat. Intinya dengan adanya produksi telur yang cepat, tentunya juga akan memangkas ongkos produksi 1 bibit ayam ya. Hitungan pokok produksinya, nah, 1 ekor bibit ayam ini menghasilkan berapa? Ya Anda bayangkan ketika Anda memelihara ayam kampung asli yang nelurnya hanya 15 butir 1 periode, belum dia ngeramnya 21 hari, belum dia stresnya ketika dia mau bertelur lagi, bisa sekitar 2 bulan ya. 2 bulan, 1,5 bulan baru nelur lagi. Bayangkan kita mau keluar modal berapa. Tapi dengan ayam kampung modern seperti ini kawan-kawanku, mereka akan tiap hari bertelur, hampir tiap hari bertelur, dan mereka akan tiap minggu mengeluarkan bibit atau anak ayam. Dan itu hitung-hitungannya kita bisa menghitung. Jadi target usaha kita enak, bisa terhitung. Kita melihara sekian indukan, estimasi pendapatan bibit ayam kampungnya sekian.
20 ekor, 25 ekor, 30 ekor induk, estimasinya 100 sampai 200 anak ayam atau 100 sampai 150 anak ayam per minggunya. Ada target pastinya karena kita tahu spesifikasi ayam ini memang benar-benar unggul, benar-benar bagus. Jadi itu kan kawanku, ini adalah bentuk referensi ternak atau usaha peternakan di belakang rumah kita yang tentunya bisa memberikan income tambahan kepada keluarga tercinta kita. Mas, bagaimana bisa tidak dijadikan usaha sampingan seorang pekerja kantoran? Saya sendiri adalah pelakunya, ya. Saya sendiri adalah pelakunya. Saya dan istri saya itu sama-sama kerja, tapi alhamdulillah juga bisa kehandle. Insya Allah setelah ini akan ada podcast saya dengan orang tua saya tentang perjalanan cerita perjuangan kita membangun usaha peternakan ini. Dan yang selanjutnya juga akan ada podcast saya dengan istri saya, bagaimana saya membangun peternakan di belakang rumah saya, dan rumah kecil itu bagaimana perjuangannya akan kita bagikan di video podcast selanjutnya kan kawan ya. Mantap ya kan kawan ya, sukses selalu untuk kita semua. Intinya kita harus telaten. Kalau pepatah saya mengatakan wong telaten iku yo panen. Bener nggak ya? Ya kayaknya seperti itu. Intinya Anda kalau Anda telaten ya, Anda telaten, Anda sabar ya, insya Allah ada hasilnya. Kurang lebih usaha peternakan ini sudah kami bangun sekitar dari 2015 ini 2023, berarti sekitar 8 tahun berjalan kita sudah membangun peternakan ayam kampung ini, dan alhamdulillah masih bertahan. Dan alhamdulillah berkembang, walaupun berkembang pesatnya bukan hanya di kandang saya tapi di kandang mitra-mitra, dan tentunya itu adalah sebuah kemajuan yang baik, kemajuan yang bagus dan baik, kemajuan yang pesat. Walaupun bukan terjadi di kandang saya tapi di kandang mitra, itu berarti saya sudah berhasil membuka satu lapangan usaha. Ya saya kira itu sudah sangat bersyukur bagi saya. Dan semoga pengikut-pengikut peternak muda juga bisa terus berkembang, asal Anda paham dengan situasi yang ada, asal Anda jeli dengan situasi yang ada, pasar yang ada seperti apa, harusnya Anda tetap berkembang. Ingat ya, ternak sekarang lebih mudah karena banyak yang membagikan ilmu, sudah ada YouTube, banyak YouTuber, ada yang bagikan lewat sosial media. Zaman saya dulu yang pertama belum ada kayaknya YouTube, ngandelin dulu apa ya, LAN sama BBM zaman dulu. Referensinya sangat sempit sekali, beda dengan sekarang, referensinya sudah sangat terbuka lebar. Itu menandakan bahwa kesempatan berhasil untuk memulai suatu usaha itu lebih besar, karena tempat bertanya Anda lebih banyak, referensi Anda lebih banyak, pengalaman orang lain yang gagal-gagal lebih banyak. Nah kalau orang lain punya pengalaman gagal, ya Anda tanyakan sebab gagalnya apa. Nah disitulah titik keunggulan Anda. Oh Mas Yoga dulu pernah gagal karena ini. Jangan sampai kejadian itu terulang di Anda. Itu keunggulan pengusaha zaman sekarang atau pelaku ternak rumahan zaman sekarang. Anda memiliki referensi banyak, Anda memiliki opsi atau tempat bertanya yang lebih banyak. Tentunya kesempatan Anda lebih besar. Ini perkara Anda mau atau tidak, bukan perkara bisa atau tidaknya, tapi Anda mau atau tidaknya. Kalau perkara bisa atau tidak itu bagi saya nggak terlalu penting, tapi Anda mau bisa enggak? Mau bisa itu dalam artian mau mencari tahu, mau belajar, mau mempraktekkan. Yang paling utama adalah niat. Inama a'malu bil niat. Iya, semua tergantung dengan niat. Buset dah kayak ustadz aja. Oke gitu dulu, nanti saya udah ngawur lagi nih ngomongnya. Semoga Anda terinspirasi dengan kandang kami, usaha ternak kami, dan pergerakan mitra-mitra kami. Semoga Anda terinspirasi dan Anda bisa mempraktekkan di kandang dan daerah Anda masing-masing. Sukses selalu untuk kita peternak rumahan. Ingat, ayam kampung harus kita selamatkan, jangan diambil PT. Anda atau kita semua peternak rumahan harus tetap eksis di dunia peternakan ayam kampung Indonesia. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa kiwir-kiwir dengan ayam-ayam semok-semok kita ini.